Peranan Nahdlatul Ulama, nah ini termasuk panjenengan semua, ini benteng Nahdlatul Ulama, benteng negara. Jangan kalah dengan pemuda Pancasila, jangan kalah dengan pemuda Muhammadiyah, jangan kalah dengan Laskar FPI. Itu jenengan ya. Peran Nahdlatul Ulama di dalam ini membentengi fikih kebangsaan, ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Pertama ini dengan keilmuan. Jadi kita sebut ini, kalau saya sering ngaji, ada usulul khamsah li muhafadzati jam'iyah Nahdlatul Ulama. Usulul khamsah itu dasar-dasar jumlahnya 5 untuk menjaga Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama adalah ormas, kalau sekarang mau diganti di Lampung dengan perkumpulan, ini kita juga harus tahu teman-teman. Jadi selama ini kita namanya organisasi, tapi kalau di Kemenkumham sana, dan itu bisa dibuktikan, ada, saya coba punya karena saya ngurusi wakaf, Nadir itu mesti bunyinya perkumpulan, Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta. Jadi di kehakiman sana, bunyinya organisasi kita bukan organisasi, tapi perkumpulan. Lah di Lampung besok lusa itu coba akan dirembuk bagaimana Nahdlatul Ulama ini bukan, atau diksi sekali lagi penyebutannya tidak menggunakan organisasi tapi perkumpulan sesuai dengan izin atau legalitas di Kemenkumham. Nah, tadi kita sudah digembleng bagaimana sentralnya Nahdlatul Ulama di dalam menjaga NKRI. Maka NKRI itu agar bisa jaya, maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita juga merawat Nahdlatul Ulama. Ada beberapa yang digunakan untuk ini, menjaga. Pertama, hifdzul ilmi ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi keilmuan, ini pertama ya, keilmuan. Lah keilmuan ini termasuk pada saat ini ya. Jadi diklat pada saat ini ya, season Aswaja ini adalah termasuk kita merawat Nahdlatul Ulama lewat keilmuan. Keilmuan ala ahli sunnah wal jamaah. Di tataran masyarakat, monggo yang punya lembaga pendidikan, yang berkecimpung di lembaga pendidikan, bagaimana kita mengawasi kurikulum, ini tidak kemasukan kurikulum mereka. Satu sisi ke-NU-an, keaswajaan, ini kalau bisa kita jadikan salah satu kurikulum. Jadi dimanapun kita ada di lembaga pendidikan. Yang tidak berkecimpung, hati-hati anak kita, saudara kita apabila menyekolahkan anak di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan pesantren. Banyak sekali di Trenggalek itu bukan milik NU, itu justru musuh NU. Ya. Mereka pemimpi khilafah, mereka mengharamkan amalah-amalah kita, maka ini harus hati-hati, jangan sampai keliru. Jadi kalau di Trenggalek banyak, dan saya tidak akan menyebutkan, panjenengan semua tahu. Ini maksud daripada menjaga Nahdlatul Ulama lewat ilmu ala ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, hifdzul jamaah, menjaga jamaah NU. Menjaga jamaah NU dalam tataran aplikasi di masyarakat, yasinan. Kalau kita tidak imkan ikut, harus kita support, kita dukung. Kalau bisa ikut ya kita ikut, karena bagian dari merawat jamaah. Ziarah kubur terus kita laksanakan. Masyarakat, sekolahan-sekolahan, ini kalau ada momen-momen tertentu, ayo ada istighosah, itu namanya merawat jamaah. Jadi lewat amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama. Hifdzul jamaah. Yang ketiga adalah hifdzul jam'iyah. Jadi jam'iyah ini harus kita rawat ketika NU ini ingin tetap jaya, ingin tetap besar. Bagaimana caranya? Dimanapun kita berada, baik di struktural maupun yang di luar, bagaimana kemudian kita mau ngurusi NU. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, yang dijanjikan beliau diakui santrinya, keluarganya didoakan soleh solihah, didoakan selamat, adalah mereka-mereka yang mau ngurusi NU, bukan yang jadi pengurus NU. Ini clear. Lah oleh sebab itu kita semua ini alhamdulillah apapun levelnya kita sudah ada di struktural. Maka bagaimana kemudian jam'iyah ini kita jaga. Jangan ikut-ikut membuli kalau ada yang tidak baik ya. Tapi kalau di luar salah ritek itu dibelani. Jadi salah ritek dibelani itu kalau di luar.
Karena ini akan digoreng oleh mereka kalau kita ikut-ikut, sekalipun salah. Nah begitu, ini strategi baru di dalam internalnya. Lah monggo kita kamplengi ya monggo, begitu ya. Kita bully ya monggo, tapi internal. Tapi kalau keluar, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bilani ketika ada salah satu anggota struktural NU, baik di banomnya, di lembaganya, itu ada melakukan kesalahan. Yang berikutnya adalah hifdzul maddah al-maliyah, an-nahdiyah. Maddah itu bahan ya, aset. Bagaimana kita bisa menjaga aset-aset NU. Banyak sekali aset NU luar biasa. Kalau kemarin ketum yang sebenarnya lagi dimisioner itu mengatakan 1,8, loh itu ternyata kita dijori dengan 100 triliun. Nah ini kan luar biasa. Jadi ternyata kita itu sudah kalah setat mulai zamane Orde Baru kemarin. Nah jadi kita itu kuantitasnya luar biasa. Mereka itu hanya sekitar tidak ada 10 juta lah. Lah kita itu hampir 200 juta. Tapi aset kita hanya 1,8 triliun. Lah mereka yang hanya sak gegem wong ini itu bisa asetnya 100 triliun. Kenapa? Karena barangkali kita kurang dalam hifdzul maddah al-maliyah. Kurang menjaga aset-aset NU dan tidak mengembangkan aset-aset yang kita miliki. Alhamdulillah PKPNU relatif berhasil. Ada koin Nusantara ya. Ada Nusantara Mat dan lain sebagainya, SPBU, kemudian lembaga-lembaga perguruan tinggi, dan ini harus kita pacu. Jadi paling tidak biar kita bisa mendekati lah, kalau tidak bisa nyalip itu kita mendekati secara ekonomi. Ini penting kita sampaikan. Kita banyak kehilangan aset, teman-teman sekalian. Silakan dicek kalau tidak percaya di desa, ya, di dusun kita semua. Dulu yang itu wakafnya milik NU, jadi mbah-mbah NU. Sekarang yang kemudian menjadi milik mereka coba berapa? Waduh, luar biasa banyaknya kita kehilangan aset itu. Padahal tanah itu kan abadi. Jadi mereka itu pintar sekali. Jadi mengambil aset-aset milik kita.